saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami tim Retreat Batam Oase Center Rumah Retret SSCC. Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa dan sekaligus persembahan hidup bakti pada tanggal 2 Februari. Yesus dipersembahkan di Bait Allah jatuh pada tanggal 2 Februari dan merayakan sebuah peristiwa awal dari kehidupan Yesus. Dalam Gereja Ortodoks Timur, peristiwa tersebut merupakan salah satu dari 12 perayaan besar yang terkadang disebut Hypapante, artinya pertemuan dalam bahasa Yunani. Nama-nama tradisional lainnya meliputi Candlemas, perayaan purifikasi perawan, dan pertemuan Allah. Dalam beberapa gereja liturgi barat, Vesper atau Compline pada perayaan persembahan menandai akhir musim Epifani. Di gereja Inggris, persembahan Kristus di Bait Allah merupakan sebuah perayaan prinsipal yang dirayakan pada tanggal 2 Februari atau pada hari Minggu antara 28 Januari dan 3 Februari. Dalam gereja Katolik Ritus Latin, persembahan tersebut merupakan peristiwa bahagia keempat dalam doa Rosario. Peristiwa tersebut juga merefleksikan kebiasaan penggerejaan ibu-ibu baru 40 hari setelah kelahiran seorang anak. Peristiwa tersebut dikisahkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Menurut Injil tersebut, Maria dan Yusuf mempersembahkan bayi Yesus ke Bait Allah di Yerusalem pada hari ke-40 setelah kelahirannya untuk menyelesaikan purifikasi ritual Maria setelah melahirkan. Pada tahun 1997, Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari doa bagi wanita dan pria yang mendedikasikan hidup mereka dalam hidup bakti. Perayaan ini dilampirkan pada pesta persembahan Tuhan yang jatuh pada tanggal 2 Februari. Pesta ini juga dikenal sebagai Hari Candlemas, hari di mana lilin diberkati yang melambangkan Kristus adalah terang dunia. Demikian juga mereka yang mempersembahkan dirinya untuk hidup bakti dipanggil untuk memantulkan terang Yesus Kristus kepada semua orang. Seringkali perayaan Hari Hidup Bakti sedunia dipindahkan ke hari Minggu berikutnya untuk menyoroti karunia orang-orang bakti bagi seluruh gereja. Perayaan Hari Hidup Bakti sedunia yang diperingati pada tanggal 2 Februari dimaksudkan untuk membantu seluruh gereja untuk semakin menghargai kesaksian orang-orang yang telah memilih untuk mengikuti Kristus secara total melalui kehidupan membiara. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan hari persembahan Tuhan di Bait Allah menjadi kesempatan yang cocok bagi orang-orang hidup bakti untuk memperbaharui komitmen mereka dan mengobarkan kembali semangat yang harus mengilhami persembahan diri mereka kepada Tuhan. Paus Fransiskus menandai Hari Hidup Bakti dengan perayaan Ekaristi di Basilika Santo Petrus Roma. Untuk perayaan edisi ke-26 tahun ini, Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan telah mengirimkan surat kepada para pria dan wanita dalam hidup bakti sedunia yang mengundang mereka untuk berjalan bersama sebagai sebuah komunitas dalam semangat partisipasi sinode, di mana para anggota menjalankan tanggung jawab satu sama lain melalui saling mendengarkan semua orang. Pesan tahun ini berfokus pada partisipasi. Kata kedua dari tema Sinode 2023, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Mengingat nasihat Paus Fransiskus, pesan itu mengatakan tidak seorang pun harus dikecualikan atau merasa dikecualikan dari perjalanan ini. Pesan itu mengingatkan bahwa dengan kembali ke panggilan mereka, orang-orang yang disucikan akan menemukan kembali antusiasme, kekaguman, dan kegembiraan perasaan dan menjadi bagian dari proyek cinta yang untuknya orang lain seperti mereka juga
telah menyediakan hidup mereka untuk kebaikan umat manusia. Oleh karena itu, Kongregasi Vatikan mengundang orang-orang yang ditahbiskan untuk menghidupkan kembali ingatan ini, memperingatkan bahwa dari waktu ke waktu itu beresiko kehilangan kekuatan, terutama ketika kita mengganti daya tarik kita dengan kekuatan aku. Partisipasi semua. Bukti pertama partisipasi adalah kepemilikan. Pesan itu mengatakan, saya tidak dapat berpartisipasi jika saya membayangkan diri saya sebagai keseluruhan dan tidak mengenali diri saya sebagai bagian dari proyek bersama. Oleh karena itu, penting untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang tadi mendengarkan dalam komunitas ini? Siapakah saudara-saudari yang kita dengarkan, dan sebelum itu, mengapa kita mendengarkan mereka? Kita tidak dapat menyebut diri kita sebagai komunitas kejuruan, apalagi komunitas kehidupan, jika partisipasi dari beberapa atau lainnya tidak ada. Kongregasi mengundang pria dan wanita hidup bakti ke dalam perjalanan sinode partisipasi. Kuat dalam keyakinan bahwa kita hanya dapat menerima dan memberikan kebaikan. Karena seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, hidup bakti lahir, tumbuh, dan dapat memberikan buah-buah evangelis hanya di dalam gereja, persekutuan yang hidup dari umat Allah yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ini adalah ajakan dari Paus Fransiskus yang mengajak kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati, seperti pesta kanak-kanak Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Baiklah kita juga mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ini juga ajakan bagi para biarawan-biarawati yang mempersembahkan hidup mereka kepada hidup bakti. Semoga hal ini menginspirasi kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan menggereja. Salam dari kami semua, salam SSCC.